satu hikmah yang insya Allah memberikan manfaat dalam kehidupan kita sebagai bekal agar kita memahami bagaimana adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayang kepada kita, memberikan perhatian, memberikan rahmat, memberikan karunia yang sangat besar. Disebutkan oleh Ibnu Athaillah, rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahu istiqamah. Itu dalam hikmah yang ke-192. Rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahu istiqamah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karamah. Ada orang yang diberikan karamah padahal dia belum sempurna istiqomahnya. Ini adalah bentuk rahmat dan karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karamah, tidak menunggu orang itu harus sempurna istiqomahnya. Yang jelas karamah itu diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh. Apa itu yang disebut dengan karamah? Karamah adalah amrun khariqun lil 'adah yujrihi Allahu 'ala yadi 'abdin salih. Karamah itu adalah peristiwa luar biasa, hal luar biasa, kejadian luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya yang soleh. Kalau ada seorang hamba yang soleh bertakwa kepada Allah, Allah Ta'ala berikan karamah kepadanya. Macam-macam bentuk karamah tersebut. Karamah yang diberikan oleh Allah bentuknya berbagai macam. Bisa jadi misalnya ada orang yang diberikan kemudahan pintu rizki oleh Allah, gampang saja, sedikit saja dia berusaha sudah dapat, tidak perlu bercapek-capek berlebih-lebih, rizkinya begitu gampang datang kepadanya. Ini bentuk karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang doanya cepat dikabulkan oleh Allah. Kalau dia berdoa, doanya cepat didengar, dikabulkan oleh Allah. Ini adalah bentuk karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang datang rizkinya dari tempat yang tidak terduga-duga. Tidak ada pekerjaan, tidak ada profesi, tidak ada penghasilan tetap. Tapi subhanallah, ada saja rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya dari tempat yang tidak terduga-duga. Tahu-tahu ada makanan, tahu-tahu ada sesuatu yang bisa dia konsumsi dengan keluarganya, selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karamah dari Allah. Ada juga orang yang dengan mudah berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak dalam waktu yang lama, hanya sekejap dia bisa berpindah tempat. Ini adalah karamah dari Allah. Ada juga orang yang diberikan karamah bisa melihat sesuatu yang gaib, yang orang lain tidak mengetahui, tapi dia tahu apa yang terjadi di tempat lainnya. Ini karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jemaah sekalian, Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah memberikan satu pengarahan kepada kita, memberikan satu tuntunan kepada kita. Hati-hati, rubbama ruziqal karamah man lam takmul lahul istiqamah. Bisa jadi orang diberi karamah itu kepada orang yang istiqomahnya bisa jadi belum sempurna. Karena itu jangan terperdaya, jangan tertipu, jangan menjadi gurur, lupa diri. Karena diberikan karamah merasa sudah hebat, sudah punya makom yang tinggi, sudah punya derajat yang istimewa. Jangan sampai ada perasaan semacam itu. Itu semata-mata adalah karunia dari Allah, diberikan oleh Allah kepada hambanya karena beberapa sebab. Bisa jadi itu ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah kepada hamba tersebut karena kesolehannya, karena ketaatannya, karena ketakwaannya. Tapi yang kedua, bisa jadi itu adalah ibtilaan min Allah,
bisa jadi ujian dari Allah. Allah ingin tahu seberapa jauh keimanannya kepada Allah. Apakah ketika dia diberikan karomah, apakah dia semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh? Apakah ketika dia diberikan karomah, dia semakin merendah, semakin tawadhu, semakin merasa papa di hadapan Allah, atau dia semakin sombong, semakin congkak? Dia merasa punya maqam kedudukan yang tinggi, punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang semacam ini berarti gagal dia dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah ini bermacam-macam. Jangan sampai kita tertipu ketika ada yang diberikan karomah, atau bahkan barangkali kita sendiri, kok mudah sekali doanya diijabah, kok mudah sekali kita mendapatkan rizki, kok mudah sekali hajat-hajat kita terkabul. Hati-hati, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk membusungkan dada, bukan untuk membuat kita besar kepala, tetapi itu semuanya harus membuat kita lebih tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa qad tadharu 'ala al-'abdi karamah, lakin dzalika la ya'ni annahu kamilul istiqamah. Bisa jadi seorang hamba punya karamah, tetapi itu bukan berarti istiqomahnya sudah bagus. Belum tentu. Belum tentu istiqomahnya sudah bagus. Karena bisa jadi karamah itu diberikan oleh Allah sebetulnya agar dia lebih istiqomah, menjadi wasilah kepada istiqomah, bukan malah sebaliknya, bukan malah dia semakin tidak istiqomah, semakin banyak melanggar rambu-rambu syariat. Disebutkan oleh para ulama, li'anna mi'yar al-qurbi min Allah laisa al-khawarij, karena ukuran kedekatan seseorang di hadapan Allah bukan karena dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan itu ukuran. Kedekatan seseorang kepada Allah tidak diukur oleh kehebatan dia melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, bukan itu ukurannya. Tapi ukuran seseorang dekat dengan Allah, punya maqam di sisi Allah, punya kedekatan taqarrub al-qurb min Allah, adalah ketika dia istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dawam at-ta'ah wal ikhlas. Kalau dia terus dawam dalam ketaatan kepada Allah, melakukan ibadah dengan penuh keikhlasan, selalu dia berusaha ikhlas dalam amalnya, ini orang yang makamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jemaah sekalian, disebutkan fal wajib 'alal 'abdi an la yahrus illa 'alaihima. Karena itu wajib seorang hamba untuk berusaha, pertama dia taat kepada Allah dan ikhlas di dalamnya. Taat kepada Allah dan ikhlas di dalamnya. Ini yang harus diusahakan oleh setiap hamba. Sebab itu yang menunjukkan kemuliaan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala yanbaghi lil murid an ya'tani bil karamah wa yaghtarru bi dhuhuriha. Jangan sampai seorang murid, seorang hamba terperdaya dengan karamah. Jangan sampai dia terperdaya karena karamah itu ada pada dirinya. Jangan. Disebutkan li'annaha hina idzin rubbama kanat ma'unah au ibtila, sebab bisa jadi itu bantuan pertolongan dari Allah, atau bisa pula itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'ti al-'abdu syai'an khariqan liyukhtabar, qad yu'ta al-'abdu syai'an khariqan liyukhtabar. Bisa jadi dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan oleh para ahli thariqah, orang-orang yang dekat dengan Allah mengatakan apa yang mereka katakan. Mereka mengatakan man ra'al karamah. Perhatikan ya mas sekalian, ini penting sekali. Man ra'al karamah dalilan ala uluwi maqamih faqad saqab. Siapa orang yang melihat bahwa karamah yang ada padanya itu menjadi bukti bahwa kedudukannya tinggi di sisi Allah, dia merasa tinggi di sisi Allah, apa kata ahli thariqah?
Mereka mengatakan faqad saqat, berarti dia sudah jatuh dari maqam itu. Orang yang tinggi kedudukannya tidak merasa tinggi. Orang yang mulia di sisi Allah tidak merasa mulia. Orang yang punya maqam di sisi Allah tidak merasa terhormat. Kalau dia merasa mulia, merasa terhormat, merasa dekat, saqat, dia jatuh di sisi Allah karena perasaan itu. Ini yang disebutkan walihada qala salaf, karena itu salafun salih mengatakan al-istiqamah a'zam minal karamah. Istiqamah itu lebih agung, lebih mulia daripada karamah. Jadi kalau kita sudah bisa istiqamah di jalan Allah, kita terus bisa ibadah di jalan Allah, ya dawam dalam melaksanakan ketaatan, kita sholat 5 waktu terus kita jaga, apalagi berjamaah terus dengan ikhlas karena Allah, tidak ada yang kita harapkan kecuali Allah. Terus kita melaksanakan ketaatan dengan istiqamah, dengan dawam. Itu tandanya kita mulai memasuki fase-fase untuk meningkat derajat istiqamah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih penting. Itu yang selalu disebutkan di dalam Al-Quran. Orang yang istiqamah luar biasa, kedudukannya kedudukan yang sangat tinggi. Jadi Ibnu Athaillah ingin menyadarkan kepada kita yang jadi ukuran itu bukan karomah, tapi istiqamah. Itu yang jadi ukuran. Yang jadi ukuran adalah istiqamah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, qad tara syakhsan lahu karamah atau doa mustajab lakin batinhu laisa kamilan. Bisa jadi ada orang yang dikasih karamah, doanya mustajab misalnya, tapi bisa jadi hatinya masih ada penyakit, masih ada sesuatu, dia belum istiqamah kepada Allah. Justru ini diberikan agar dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya. Karena itu Abu Yazid Al-Bustami, Abu Yazid ini seorang sufi besar. Seorang sufi besar. Apa yang beliau katakan? Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, "Lau anna rajulan basata musallahu 'ala al-ma' wa tarabba'a fil hawa." Seandainya engkau melihat ada seseorang yang menghamparkan sejadahnya dihamparkan di atas air. Ya, ada yang begitu. Ya, Abu Yazid mengatakan, seandainya ada orang yang menghamparkan sejadahnya di atas air. Barangkali kita menghamparkan sejadah tapi tenggelam itu sejadah. Jadi dia menghamparkan sejadahnya di atas air. Wa tarabba'a fil hawa, dia bersila di atas udara. Bersila di atas udara. Apa katanya Abu Yazid? Fala taghtarru bihi, jangan kamu tertipu dengannya. Itu biasa. Orang-orang yang berkolaborasi dengan setan juga bisa melakukan hal semacam itu. Ya, tukang-tukang sihir itu bisa melakukan yang semacam itu biasa. Bukan sesuatu yang istimewa. Katanya Abu Yazid, ini orang yang sudah makamnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bisa menghamparkan sejadah di atas air, lalu dia bisa bersila di atas udara, jangan tertipu dengannya. Hatta tanzur, sebelum kamu melihat kaifa tajidunahu fil amri wan nahi, bagaimana dia terkait dengan perintah dan larangan Allah. Kalau dia meninggalkan larangan-larangan Allah, kalau dia melaksanakan perintah-perintah Allah dengan istiqamah, baru kamu takjub kepadanya. Ini orang hebat. Jadi yang jadi ukuran itu adalah sejauh mana dia istiqamah di jalan Allah. Itu yang jadi ukuran. Bukan kehebatan dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan disebutkan, wa qila lahu, ada yang bertanya kepadanya, anna fulanan yamurru fi lailatin ila Makkah. Ada yang ngasih tahu sama Abu Yazid, wahai Abu Yazid, ada orang kemarin dia jalan satu malam sampai ke Mekah. Masya Allah. Kemudian faqal, apa? Abu Yazid dengan ringan, dengan santai, orang yang punya maqam, punya ilmu, punya pemahaman, santai menyikapi itu semuanya. Dia mengatakan, inna syaitan yamurru fi lahzatin minal masyriq ila maghrib. Setan juga bisa bergerak dari penjuru timur sampai ke barat dalam sekejap. Itu setan bisa melakukan.
Jadi jangan terperdaya dengan itu biasa. Allah kalau mau berkehendak bisa bagi Allah kun fayakun. Tapi yang paling penting apa dia istiqomah di jalan Allah. Itu yang paling penting. Disebutkan waqila lahu, ada lagi yang cerita anna fulanan yamshi 'alal ma'. Ada orang yang bisa berjalan di atas air. Dia takjub dengan orang itu. Abu Yazid dengan gampang dia mengatakan al-hitan fil ma' wa tayr fil hawa a'jab min dzalik. Ikan yang ada di laut itu bisa kemana-mana, dia tenggelam di situ. Di dalam air luar biasa. Atau burung bisa terbang dia. Itu lebih hebat dari manusia. Jadi itu semua tidak boleh membuat kita terperdaya. Yang paling penting adalah sejauh mana istiqomah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gurunya Ibnu Athaillah, Sayyid Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau guru dari Ibnu Athaillah Sakandari, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, laisa sya'nu man tutwa lahul ardu. Yang penting, yang jadi ukuran itu bukan orang yang bumi dilipat buat dia. Maksudnya dia bisa pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan singkat. Bisa pindah-pindah. Bisa berpindah-pindah. Jadi nggak usah pakai kendaraan, ya. Dia punya kehebatan, bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam dilipat bumi buat dia. Ada orang-orang yang semacam itu. Ada orang-orang yang memang Allah Ta'ala berikan karamah semacam itu. Tapi Sayyid Abdul Abbas, gurunya Ibnu Athaillah mengatakan, mengajarkan kepada muridnya, laisa sya'nu man tutwa lahul ardh. Kata beliau, yang hebat itu bukan karena bumi dilipat buat dia. Ya, fa idza huwa bi Makkah wa ghairuha min al-buldan, tiba-tiba dia ada di Mekah atau ada di tempat yang lain. Innama sya'nu man tutwa anhu awsaf nafsihi fa idza huwa 'abdun 'inda rabbih. Yang hebat itu adalah orang yang nafsunya dia lipat. Nafsunya dia lipat, dia kalahkan nafsunya. Ya, dia lipat nafsunya sehingga dia betul-betul menjadi hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hebat. Orang yang bisa mengalahkan nafsu lebih hebat daripada orang yang dapat karomah macam-macam. Kalau dia bisa mengalahkan nafsu, kalau dia bisa melipat nafsunya, itu lebih hebat, kata Abdul Abbas. Jadi kita lihat orang-orang yang dekat dengan Allah, begitu cara mereka memiliki pandangan dan pemahaman. Ini yang disebutkan oleh Abdul Abbas Al-Mursi. Karena itu ikhwatal iman, ba'dul masyayikh sampai menyebutkan la ta'jabu mimman lam yadha' fi jaybihi syai'an fayadkhulu yadahu fi jaybihi fayukhriju minhu ma yurid. Jangan kalian takjub dengan orang yang tidak menaruh apa-apa di sakunya. Dia enggak naruh apa-apa di sakunya. Tapi ketika dia ada keperluan, dia memasukkan tangannya, apa yang diinginkan oleh dia tahu-tahu keluar. Itu kayak siapa itu? Kayak Doraemon ya. Kayak Doraemon. Doraemon wali kalau begitu. Punya karomah. Jadi apa aja bisa keluar dari sakunya. Dia dari kantongnya. Kantong istimewa. Katanya masyayikh kita, jangan kamu tertipu dengan yang semacam itu. Kadang-kadang ada orang, dia mau apa saja, dia masukkan sesuatu ke kantongnya, ke saku. Ada. Selalu ada uang, selalu ada rezeki. Katanya masyayikhuna la tattaru. Jangan kamu takjub dengan yang semacam itu. Apa yang beliau katakan? Lakin ta'ajjabu mimman yada'u fi jaybihi syai'an fayudkhilu yadahu fi jaybihi fala yajidhu fala yataghayyar. Tapi takjublah engkau dengan orang yang meletakkan, barangkali dia letakkan uangnya di sakunya, lalu tidak lama kemudian ketika dia mau ambil, uangnya hilang. Gak ada, tapi dia tidak berubah keyakinannya. Dia tidak risau dengan itu. Dia sabar. Itu hebat. Katanya masyayikh. Itu yang hebat. Orang yang punya sesuatu di kantongnya, tapi kemudian ketika dia mau ambil gak ada. Atau ketika ada kebutuhan infak, sedekah fi sabilillah, dia keluarkan dengan mudahnya. Dengan itu hendaknya engkau takjub. Berarti dia tidak terikat dengan dunia. Dia tidak terpenjara dengan dunia. Dia tidak tertawan dengan dunia.
yang semacam itu hendaknya menjadi sesuatu yang perlu kita takjub. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama, betapa mereka benar-benar menjadikan istiqomah sebagai mi'yar, sebagai ukuran. Karena itu kalau kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka jalannya satu, istiqomah kepada Allah. Masalah korona itu masalah Allah. Allah akan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nggak ada sekolahnya, nggak ada pelajarannya korona. Tetapi istiqomah itu diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lakukan ketaatan dengan ikhlas karena Allah. Kita lakukan ibadah dengan ikhlas karena Allah. Pasti Allah Ta'ala akan meninggikan derajat kita dan akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mulia. Kita tidak sejenak, kita baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin lil-zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم فائزين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المسلمين رحمكم الله. Ad-dars, pelajaran yang penting yang kita ambil dari hikmah ini adalah idza ja'atil karamah, kalau karamah itu datang diberikan oleh Allah, maka jagalah dengan istiqomah. Istiqomah itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita utamakan. Jangan sampai la bil ghurur wa la takasur. Jangan sampai ketika diberikan istiqomah malah lupa diri, malah sombong, malah jongkak, malah ingin menampakkan siapa dirinya. Disebutkan yurwa anna ahad as-salihin da'a Allah fi amrin 'azim. Diriwayatkan bahwa ada seorang saleh, orang yang saleh yang dekat dengan Allah. Dia berdoa kepada Allah dalam urusan yang besar. Faja'ahu al-faraj bi sur'ah kharajiyah bi tariqatin ghairu mu'tadah. Ternyata ketika dia berdoa, doanya cepat sekali diijabah oleh Allah. Ya, luar biasa, doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Dia tidak bangga, dia tidak sombong. Ketika diberikan hal itu, dia mengatakan faqala fi nafsi. Dia berkata kepada dirinya sendiri,
Hadza lutfun min Allah la li'anni ahlun lidzalik. Ini adalah semata-mata karunia dari Allah, bukan karena saya layak mendapatkannya, bukan. Tapi ini karunia dari Allah, bal li'anna dha'fi la yahtamilu ta'khir. Tapi ini semata-mata karena kelemahanku. Aku enggak sabar dalam menantikan diijabahnya doa. Karena Allah tahu aku ini lemah, maka Allah berikan segera. Itu semata-mata karena kelemahan. Maka dia menangis di hadapan Allah. Fabaka wa qala laula rahmatuhu lahalaktu. Kalau bukan karena rahmat Allah Ta'ala, pasti aku binasa. Ini semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakanatil karamah sababan linkisari qalbih wa dawami tawadhu. Karamah itu menjadi sebab dia semakin tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin faham kelemahan dirinya. Jadi orang yang doanya cepat dikabul jangan sombong. Itu karena Allah tahu dia lemah. Ya kalau ditunda dia ngerengek-rengek terus. Ya, jadi Allah tahu. Ini yang disebutkan oleh ulama kita. Disebutkan dalam contoh yang lain, ahadus salikin yaqul law 'aliman nas haqiqatan nafsi lastahu minni. Kalau orang-orang tahu siapa hakikat diri saya, orang belum tahu saya siapa saya. Yang mengatakan begitu. Lastahu minni, pasti orang akan hormat kepada saya. Pasti orang akan malu kepada saya. Ini mulai dia punya, padahal dia orang soleh. Kadang-kadang orang soleh juga terselip, ya, dan kita rasakan sendiri. Kadang-kadang ada perasaan semacam itu. Ya, ini lemahnya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang berikan karunia pada orang yang semacam itu, tidak menunggu istiqomah sempurna. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Athaillah, Allah Ta'ala berikan, ya, ma'a annahu sahibu auradin wa ibadah. Dia punya perasaan semacam itu padahal dia adalah orang yang ahli ibadah, ahli wirid. Wirid macam-macam dia baca, ibadahnya luar biasa. Tapi ada penyakit semacam itu dalam hatinya, dalam perasaan. Maka Allah berikan, falamma dhaharat lahu karamah yasirah kharra sajidan. Ketika dia dapat karamah yang kecil saja, langsung dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, Allahumma hadza ihsanuk. Ya Allah, ini berkat kebaikanmu ya Allah. Ini karena kebaikanmu ya Allah. Wa su'i minka mastur. Sementara aibku engkau tutup ya Allah. Masya Allah. Engkau angkat diri. Ini yang disebutkan oleh para ulama, fazadat al-karamah tawadhu'an wa inkisaran la ghururan. Maka karamah tadi membuat dia semakin tawadhu, semakin meratap, semakin bersimpuh di hadapan Allah, tidak semakin lupa diri dan sombong. Mudah-mudahan kita semuanya terus berusaha istiqomah, berusaha untuk taat, ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang terus bersama dengan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat kita. Kita sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.